Bismillah, assalamualaikum. Halo semuanya, terima kasih yang sudah menyimak di video sebelumnya dalam judul Sengkalan Tubuh Mbah Rayem yang ditulis oleh Jenar Moksa. Ada Kak Mogi Official, Kak Nita ya. Assalamualaikum Lampung hadir Mas Tony, terima kasih. Terus ada lagi dari Majalaya hadir, ada Kak Ida Agustini. Terus lanjut lagi yang ada di Lewi Panjang, Kak Eno Rohaini. Dan buat semuanya yang belum saya sebut, yang udah nonton, yang udah nyimak, yang udah komen, makasih banyak ya. Mari kita mulai ke kisah terbaru tentang Irma, seorang wanita muda yang baru saja kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis. Meskipun merasa sangat kehilangan, dia berusaha menerima kenyataan. Hingga suatu malam, ia mulai mengalami gangguan aneh yang dikenal di desanya sebagai sawan mayit. Tapi itu bukan sembarang sawan mayit. Itu adalah permintaan untuk balas dendam. Seperti apa kisahnya? Apakah suami dari Irma ini mati karena murni kecelakaan atau dilakukan sesuatu oleh seseorang dengan niat tertentu? Ini dia selengkapnya di channel YouTube Fakta Sejarah Sawan Mayit, ditulis oleh Arai Aisyah. Hujan turun rintik-rintik saat kabar duka itu datang. Seorang tetangga, Pak Sabar, datang dengan nafas memburu. Wajahnya pucat pasi. "Irma, mati, suamimu, kecelakaan," katanya dengan suara yang berat. Irma hanya berdiri diam. Rasanya seperti waktu berhenti. Ia sempat tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon tak lucu di pagi hari. Tapi kemudian wajah Pak Sabar tak berubah, serius, getir, seperti membawa kabar dari alam lain. Jenazah Madi dibawa pulang menjelang petang. Namun, saat kain kafan dibuka sekilas untuk terakhir kalinya, semua orang terdiam. Tak ada luka terbuka, tak ada darah. Wajah Madi tetap seperti saat ia berpamitan pagi tadi, tenang, damai, bahkan seperti orang tidur. Hanya mobil yang hancur di sisi jalan dekat tikungan Karangjati menghantam pohon beringin tua yang berdiri sendirian di sana. Irma tak bisa menangis. Matanya kering, tapi dadanya seolah berlubang. Malam itu, ia tidur sendirian di kamar yang biasanya hangat dengan suara tawa Madi. Sepi, hampa, dan dingin yang aneh merambat dari sudut-sudut kamar. Beberapa hari pertama ia berusaha tegar, menyibukkan diri dengan membereskan pakaian, mencuci spray, dan menyapu halaman. Namun satu persatu hal-hal kecil mulai terasa janggal. Pagi itu saat ia bangun, pintu depan sudah terbuka lebar. Irma yakin betul semalam ia sudah menguncinya. Bahkan ia sudah menggandengkan 2 kunci. Tapi pagi itu, angin luar menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih dingin dari biasanya. Ia menyalahkan dirinya, mungkin terlalu lelah, terlalu sedih. Tapi kejadian itu berulang. 2 malam kemudian, suara pintu yang berderit membuatnya terbangun. Saat dicek, pintu sudah terbuka lagi. Ia langsung mengecek jendela-jendela. Semua terkunci rapat. Tak ada bekas congkelan, tak ada tanda orang masuk. Keanehan lain mulai mengikuti. Piring di rak dapur tiba-tiba berpindah di meja makan. Cermin di kamar mandi yang biasanya menghadap ke barat kini menoleh sedikit ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu lewat. Irma mencoba tetap tenang. Ia menegur dirinya sendiri, menyalahkan rasa kehilangan, menyalahkan kelelahan mentalnya. Ini cuma bayangan pikiran. Aku masih waras. Aku cuma harus menerima kenyataan ini. Tapi entah mengapa, hatinya berkata lain. Malam berikutnya, Irma memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia meletakkan segelas air putih di samping tempat tidur. Seperti kebiasaannya, sejak dulu, lampu kamar dibiarkan temaram. Angin malam merambat lewat sela jendela, membawa bau rerumputan dari luar. Pukul 2 lewat sedikit, Irma terbangun. Ada suara. Seperti langkah kaki pelan di ruang depan. Langkah kaki yang tak asing.
Ia menajamkan telinga dan jantungnya berdetak tak karuan. Tok tok tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Irma menahan nafas. Tangannya meraba sisi tempat tidur, berharap menemukan ponsel atau benda apapun. Tapi tak ada. Ia hanya bisa diam. Tubuhnya kaku, tapi pintu tak terbuka, tak juga bergerak. Pagi harinya, ia menemukan gelas air yang tadi malam ia taruh di samping tempat tidur. Sudah kosong. Padahal ia yakin belum menyentuhnya sama sekali. Seorang tetangga tua, Bu Rusmi, melihat wajah pucat Irma di warung pagi itu. "Kok kamu pucat, Nduk?" kata Bu Rusmi sambil menyodorkan sebutir telur kampung. "Sudah 7 hari ya, tapi belum juga pergi arwahnya." Irma menatap wanita tua itu dengan dahi berkerut. "Arwah siapa, Bu?" Bu Rusmi menunduk, mengaduk teh manisnya. "Kadang yang mati tidak pergi karena belum ikhlas. Kadang ada yang merasa dia belum pamit." Irma menggigit bibir. Kata-kata itu menampar logikanya, tapi juga terasa masuk akal. Entah mengapa. Malamnya, Irma memutuskan membaca surah Yasin dan menyalakan buhur kecil di ruang tamu. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi hanya untuk menenangkan hatinya yang mulai dirongrong rasa takut dari buhur itu. Di tengah pembacaan matanya menangkap bayangan di jendela. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup membuat tangannya gemetar. Ia bangkit dan membuka pintu rumah. Tak ada siapa-siapa, hanya jalanan sepi dan suara jangkrik dari kejauhan. Tapi saat ia kembali ke dalam, pintu menutup sendiri dengan keras. "Priak!" Irma menjerit. Angin dingin menyapu seluruh ruang, dan dari arah kamar terdengar suara samar. "Irma!" Ia membeku di tempat. Suara itu terlalu familiar, terlalu dalam untuk dilupakan. "Madi?" Bibir Irma bergetar, matanya mulai basah. "Mas Madi?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi entah kenapa, sejak malam itu, Irma tahu bahwa ada sesuatu di rumahnya. Sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang tertinggal di antara dunia yang hidup dan mati. Dan semua itu dimulai dari kecelakaan yang terlalu rapi, terlalu aneh, dan terlalu sunyi. Saat hari-hari setelah pemakaman berlalu seperti kabut yang enggan pergi, Irma menjalani hidup dengan tubuh yang bergerak otomatis. Tapi jiwanya terasa tertinggal di pemakaman waktu jenazah Madi dikubur. Ada kehampaan yang menggantung di udara rumah, seolah aroma duka belum mau beranjak dari tiap dinding. Sejak malam pertama, setelah 7 harian Madi, tidur Irma tak lagi tenang. Setiap kali malam turun, rumah berubah seperti hidup. Irma mulai mendengar suara langkah kaki yang berjalan perlahan di ruang tengah, seperti seseorang yang menunggu waktu untuk mengetuk pintu kamarnya. Kadang suara itu terdengar seperti menyeret kaki. Kadang langkahnya halus dan perlahan berhenti tepat di depan pintu kamar. Beberapa kali Irma membuka pintu dengan tangan gemetar, berharap tak ada siapa-siapa. Tapi harapannya selalu sia-sia. Yang ia temukan hanyalah keheningan, seolah suara-suara itu hanya ilusi pikirannya yang belum bisa menerima kehilangan. Namun bukan hanya suara, Irma juga mulai merasakan ada yang memperhatikannya. Saat ia sedang mencuci piring, ia merasa sepasang mata sedang mengintainya dari lorong belakang. Saat ia menyisir rambut di kamar, hawa dingin dari arah jendela seolah membawa desiran nafas seseorang. Suatu malam, Irma terbangun tiba-tiba. Nafasnya memburu, tidak ada suara, tapi tubuhnya terasa berat seperti ada yang duduk di dadanya. Ia berusaha bangkit, menyalakan lampu kecil di sisi ranjang. Lampu menyala, tapi cahayanya tidak bisa mengusir rasa ganjil di udara. Ia melangkah pelan ke kamar mandi. Wajahnya terlihat lelah di depan cermin. Mata sembab dan rambutnya mulai berantakan. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara lirih seperti bisikan. "Irma." Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Irma." Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih berat nadanya.
bukan sekedar suara, tapi sapaan yang pernah sangat ia kenali. Suara yang dulu menenangkannya di malam-malam yang sulit. Suara Madi. Dengan langkah pelan dan tubuh gemetar, Irma kembali menatap cermin, dan di sana, di balik pantulan dirinya, ia melihatnya. Bayangan itu berdiri tepat di belakangnya, Madi. Ia mengenakan pakaian terakhir yang ia kenakan saat pergi kerja. Kemeja biru tua dan celana panjang abu-abu. Tapi kulit wajahnya lebih pucat dan sorot matanya senduh, kosong, seperti menyimpan amarah yang dalam. "Irma," ucap bayangan itu dengan suara berat. "Kenapa kau membiarkan aku mati?" Irma menahan nafas, tubuhnya seperti membeku, tenggorokannya tercekat. Aku tidak tahu, Madi. Aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi, Mas." Bayangan itu hanya menatapnya. Matanya memerah perlahan, seperti terbakar api dari dalam. Ia tidak bergerak, tapi atmosfer kamar mandi tiba-tiba berubah. Lampu berkelap-kelip dan hawa dingin menusuk tulang-tulang Irma. Irma mundur, memegang dadanya yang sesak. Tapi saat ia menoleh ke belakang, secara nyata, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya cermin yang kini berembun, namun jejaknya tertinggal. Di permukaan cermin, kabut membentuk bekas tulisan seperti digores jari. "Aku belum tenang." Irma menjerit. Ia berlari ke kamar dan menutup pintu, memeluk dirinya sendiri. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ini bukan halusinasi, ini bukan mimpi. Ia sudah melihat langsung, mendengar langsung, merasakan kehadiran yang tidak seharusnya ada. Di keesokan harinya, di hari itu, Irma tidak keluar rumah. Ia mengurung diri di kamar, tapi suara itu datang lagi saat malam turun. Kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki, suara nafas berat, suara ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. "Irma." Suara itu memanggil dengan lirih seperti merintih. "Buka, aku kedinginan, Irma." Irma menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu menembus segalanya, langsung ke jantungnya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya wujud kesedihannya, tapi tidak. Ini bukan hanya soal duka, ini tentang sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan lemari pakaian Madi, Irma menemukan foto mereka berdua. Di baliknya tertulis tulisan tangan Madi. "Irma, kamu alasan aku pulang." Seketika Irma menunduk dan menangis, tapi saat ia mengangkat kepala, ia melihat bayangan samar berdiri di ujung ruangan. Bukan nyata, tapi juga bukan ilusi. Hanya sebuah kehadiran, dingin dan melankolis. Lalu ia dengar suara Madi sekali lagi, dari arah cermin di dinding. "Jangan tinggalkan aku." Dan cermin itu retak. Retakannya membentuk pola aneh, seperti tangan yang mencoba keluar dari balik permukaannya. Irma tahu, ini baru permulaan. Dan Madi, entah apa yang ia cari, belum sepenuhnya pergi. Hari-hari Irma tak lagi berjalan normal. Ia tak lagi bisa membedakan mana kelelahan biasa dan mana gangguan yang berasal dari dunia lain. Tubuhnya mulai terasa berat, bukan karena aktivitas, melainkan seperti diselubungi sesuatu yang menguras tenaganya secara perlahan. Setiap bangun tidur, tubuhnya kaku, tulang-tulangnya seperti retak dan dingin. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah rasa cinta yang belum ia kubur bersama jasad Madi. Tapi tubuhnya tidak berbohong. Matanya mulai menghitam, nafasnya pendek-pendek, dan kadang ia mendapati dirinya berbicara sendiri tanpa sadar. Suatu malam, saat sedang menyisir rambut, ia menggumam lirih, "Kenapa mereka mengkhianatiku?" Irma terkejut sendiri. Itu bukan suaranya, bukan kalimatnya. Mengkhianati apa? Tangannya gemetar saat ia menatap cermin di hadapannya. Bayangannya tampak sama, tapi ada kilatan asing di mata, seolah ada seseorang yang ikut menatap dari balik kulit dan tulang itu. "Irma." Suara lirih itu kembali terdengar, kali ini dari balik bayangan kaca. Irma menjerit, menjatuhkan sisir, dan berlari keluar kamar. Tapi begitu sampai ruang tamu,
Ia tak tahu kenapa langkahnya berhenti. Tubuhnya tidak mau bergerak, seperti ada yang mengendalikannya. Matanya menatap lurus ke jendela, tempat bayangan seseorang berdiri diam, tak bergerak. Bayangan itu mengenakan pakaian yang sama seperti yang Madi kenakan saat terakhir kali Irma melihatnya. Tapi kali ini, wajahnya lebih jelas. Air mata mengalir deras dari mata yang kosong itu. Wajah pucat Madi menoleh perlahan, menatap Irma dari balik kaca jendela yang dingin. Dan Irma mendengar isakan. Tangisan yang lirih, seperti menahan beban yang terlalu berat. Malam itu, Irma tidur dengan tubuh lemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi malam itu juga, mimpi datang. Dan mimpi itu tak seperti biasanya. Ia berada di jalan sempit penuh kabut. Dan dari kejauhan terdengar suara deru mobil. Udara di sekelilingnya basah, seperti habis hujan. Dedaunan berguguran, dan Irma berdiri di tengah tikungan yang tak asing. Tempat kecelakaan Madi, iya. Mobil Madi ada di sana, hancur, ringsek. Tapi tak ada darah, tak ada tubuhnya. Hanya denting suara mesin yang masih mencoba hidup. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari arah belakangnya. Irma menoleh dan melihat Madi. Bukan Madi yang tenang seperti di cermin, tapi Madi yang wajahnya dipenuhi luka tak kasat mata. Luka jiwa. Ia menangis keras, seperti anak kecil yang kehilangan rumahnya. Mereka bohong, Irma, kata Madi dalam mimpinya. Mereka bilang kecelakaan, tapi tidak. Aku tidak mati karena mobil itu. Irma ingin mendekat, tapi tubuhnya terpaku. Angin berhembus keras dan suara Madi memantul di antara pepohonan. Mereka menjebakku dan kau harus tahu. Tiba-tiba tubuh Madi ditarik kabut. Tangisannya berubah jeritan. Dan suara teriakan itu menyayat hati Irma hingga ia terbangun dengan nafas memburu dan tubuh penuh peluh. Ia tak tahu jam berapa, tapi gelap masih menyelimuti rumah. Ia memegang dadanya yang sakit, lalu melangkah ke dapur untuk mengambil air. Saat hendak menyalakan lampu menyala sendiri. Tapi bukan itu yang membuat Irma kembali gemetar. Di meja makan, ada satu gelas, dan gelas itu berisi air. Padahal ia yakin belum mengisinya. Di sampingnya, ada setangkai bunga melati yang belum layu. Irma mundur perlahan, dan saat itu juga tubuhnya kembali terasa lemas. Bu Rusmi pernah bilang, jika seseorang meninggal tidak wajar dan meninggalkan dendam, jiwanya akan mencoba menempel pada orang terdekat. Sawan itu bisa menular, bisa merasuk, bisa menyerap tenaga hidup dari orang yang ia datangi. Irma mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan, ini bukan cuma rindu arwah yang belum tenang. Ini lebih dari itu. Ini tentang dendam, tentang kematian yang tidak selesai, dan ia sedang menjadi perantara. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda. Setiap malam, ia bermimpi dan melihat kejadian-kejadian yang tidak pernah ia alami. Percakapan orang-orang asing, wajah-wajah yang tak dikenalnya. Tapi entah kenapa, ia bisa merasakan bahwa itu berkaitan dengan Madi. Dan mimpi-mimpi itu, lambat laun, mulai terasa nyata. Kadang ia terbangun dan mendapati telapak tangannya penuh dengan tanah, atau aroma bensin menyengat dari baju tidurnya. Puncaknya terjadi di malam ke-21 setelah kematian Madi. Irma terbangun dengan tubuh seperti membatu. Di dalam mimpinya, ia kembali berdiri di tempat kecelakaan. Tapi kali ini tidak sendiri. Ada sosok lain, seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras. Ia menatap Madi yang bersimpuh, lalu berkata, "Harusnya aku yang naik jabatan, bukan kamu." Irma tak mengenalnya, tapi rasa benci dari sosok itu sangat kuat. Dan sebelum mimpi itu terputus, Irma melihat bagaimana tangan pria itu menarik kemudi mobil, menabrakannya ke pohon, lalu kabur dari tempat kejadian. Irma terbangun dengan mulut berteriak, namun tak ada suara. Malam itu ia tahu, Madi tak hanya datang membawa rindu, ia membawa pesan. Pesannya hanya bisa ia sampaikan lewat mimpi.
lewat tubuh Irma dan dendam yang belum selesai. Pagi itu, Irma duduk lama di depan meja makan yang penuh catatan. Kertas-kertas berserakan, ada catatan nomor polisi, nama orang-orang yang datang melayat, alamat tempat kejadian perkara, dan juga hasil print out artikel berita singkat yang menyebut kematian Madi hanya sebagai kecelakaan tunggal. Tapi Irma tahu, itu bukan sekadar kecelakaan. Mimpi-mimpi itu terlalu nyata. Tangisan Madi terlalu nyata. Dan suara di kepalanya, yang kadang berbicara tanpa bisa ia kontrol, seolah bukan miliknya sendiri, adalah bukti bahwa Madi masih ada, menunggu sesuatu diselesaikan. Irma mulai dari yang paling masuk akal, mendatangi lokasi kecelakaan. Ia mengenakan jaket panjang, membawa botol air dan senter kecil, meski matahari baru saja terbit. Tikungan karang jati selalu berkabut, pohon beringin tua berdiri menjulang di sana, diam dan angkuh. Di bawahnya, masih tampak bekas goresan ban dan tanda bekas benturan pada batang kayu. Irma berdiri diam di sana, menutup mata, mendengar desir angin di sela daun. Tapi tiba-tiba lehernya meremang. Ada sensasi dingin yang menyusup di sela tengkuk. Ia menoleh, dan lagi-lagi, seperti yang sering ia alami akhir-akhir ini, ia merasa tidak sendiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba memotret lokasi itu dengan ponselnya. Tapi anehnya, tiap foto yang ia ambil selalu buram. Ada kabut samar yang menutupi sebagian lensa, padahal tidak ada embun. Keesokan harinya, Irma pergi ke bengkel mobil di ujung jalan, tempat di mana mobil Madi pernah diservis 2 minggu sebelum kecelakaan. Di sana ia bertemu Pak Rojali, montir tua yang masih ingat wajah Madi. Mobil suami ibu itu kondisinya bagus, waktu terakhir servis, gak ada remblong, gak ada masalah besar, jelas Pak Rojali, sambil mengelap tangannya dengan lap hitam. Irma mencatat dengan cepat. Bapak yakin gak ada masalah, bahkan sedikit pun? Kalau masalah ya pasti saya tulis di nota. Nah ini saya masih simpan salinannya, ujar Pak Rojali sambil membuka map plastik. Ia menunjukkan salinan bon servis lengkap dengan tanda tangan Madi. Semakin Irma menggali, semakin terasa aneh. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat kejadian. Semua hanya mendengar suara benturan keras dan baru menemukan mobil sudah terhantam di pohon. Bahkan polisi yang datang pertama kali pun menyimpulkan kecelakaan itu terlalu cepat. Irma mencoba menemui salah satu petugas yang dulu menangani laporan, Bribtu Wahyu. Ia menemuinya di pos jaga dekat pasar lama. Bu Irma, saya sebenarnya tidak boleh bicara soal ini terlalu jauh, katanya dengan ragu. Tapi memang ada yang janggal. Irma mencondongkan badan. Apa maksudnya, Pak? Posisi tubuh almarhum suami ibu waktu ditemukan seperti sudah dipindahkan. Seatbeltnya terlepas, tapi tidak ada luka benturan seperti biasanya. Padahal kaca depan pecah. Biasanya korban terpental atau setidaknya kena serpihan. Irma menahan nafas. Jadi, bisa saja Madi sudah meninggal sebelum mobilnya menabrak. Bribtu Wahyu menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Ya, bisa jadi Bu, tapi itu di luar ranah saya. Dan waktu itu ada perintah untuk segera menyelesaikan kasus ini sebagai kecelakaan murni. Irma pulang dengan kepala penuh. Ia mencoba mengingat siapa saja yang terakhir bertemu Madi. Dan satu nama kembali terlintas, Ryan, rekan kerja Madi, yang dulu sempat beberapa kali main ke rumah. Ia mencoba menghubungi nomor Ryan, tidak aktif. Saat Irma mencoba ke kantor lama Madi, seorang satpam hanya mengatakan bahwa Ryan sudah pindah ke cabang luar kota. Iya Bu, mendadak, katanya ikut program rotasi. Cepat sekali prosesnya Bu, ujar sang satpam. Semua petunjuk terasa seperti bayangan. Selalu ada, tapi sulit digenggam. Irma mulai merasa seperti orang asing yang masuk ke lorong gelap dan tidak tahu kemana harus melangkah. Malam harinya, ia kembali bermimpi. Mimpi itu lebih kelam dari sebelumnya. Irma berada di dalam mobil Madi.
Ia duduk di kursi belakang, menyaksikan dari kejauhan bagaimana Madi berbicara dengan seorang pria bertubuh tinggi. Bayangannya samar, tapi suara tawa kecil yang menyelinap ke udara terlalu asing dan menusuk telinga. "Tenang bro, aman kok," ujar suara itu. "Gue tahu cara bikin seolah kecelakaan." Tiba-tiba mobil melaju kencang. Madi yang duduk di sebelah kiri tidak memegang kemudi. Irma menjerit dalam mimpi, tapi tak ada suara keluar. Lalu benturan keras dan semuanya gelap. Saat Irma terbangun, ia menemukan tangannya penuh tanah basah. Seperti sebelumnya, sawan itu semakin kuat. Tapi di balik semua ketakutan dan gangguan, Irma tahu satu hal pasti. Madi sedang menunjukkan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Kebenaran itu mungkin terkubur, tapi suara-suara itu, mimpi-mimpi itu, dan rasa sakit di tubuhnya bukan tanpa makna. Ia tak bisa menyerah. Tidak sekarang. Hari-hari Irma semakin redup, bukan karena langit yang mendung, tapi karena pikirannya sendiri terasa seperti berada di dalam kabut. Ia sering lupa hari, lupa makan, dan tak jarang terdiam di sudut rumah selama berjam-jam, tanpa menyadari waktu telah berlalu. Yang ia tahu, suara itu semakin dekat, semakin nyata. "Irma." Awalnya hanya terdengar samar, seperti bisikan dari jauh, dari balik dinding, atau sela-sela angin yang berhembus lewat ventilasi. Tapi semakin lama, suara itu terdengar lebih jelas. Kadang dari belakang, kadang di tengah malam, seperti seseorang yang sedang berjongkok di samping ranjangnya. "Irma, aku di sini." Itu suara Madi. Irma mengenal betul suaranya, tapi ada nada berbeda di dalamnya. Seperti suara yang menyeret kepedihan dan sedikit kemarahan. Irma mencoba bertahan. Ia membaca doa, menyalakan kaset tahlilan dan menaburkan bunga staman yang ia beli dari pasar di sekitar sudut kamar. Tapi semua itu tak bisa meredakan gejolak aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sore itu Irma menemukan dirinya berdiri di depan lemari es, membuka dan menutup pintu berkali-kali tanpa tahu kenapa. Saat ia sadar, tangannya memegang sebotol air yang sudah setengah kosong. Ia tidak ingat kapan menuangnya, bahkan tak ingat kapan membuka lemari es. Ia memandangi bayangannya di pintu kulkas yang mengkilat. Bayangan itu menatapnya, tapi terasa asing. "Kau ingat siapa yang duduk di kursi belakang?" Suara itu muncul tiba-tiba, tepat di kepalanya. Irma langsung menjatuhkan botol. Air menggenang di lantai. Ia mundur dengan nafas terengah. Tangannya mencengkeram dada. Itu bukan pikirannya. Itu suara lain. Suara yang memaksanya mengingat hal-hal yang tak pernah ia alami. Tapi perlahan, seperti bayangan yang mengintip dari balik tirai, kenangan itu datang. Ia melihat sekelebat mobil hitam melaju cepat, lalu suara tawa laki-laki, lalu dentuman keras, dan selalu suara itu. "Kau ingat siapa yang duduk di kursi belakang?" Irma mulai mencatat hal-hal yang ia dengar dan alami. Di sebuah buku catatan kecil, ia tuliskan jam-jam ketika suara itu muncul, frasa yang diucapkan hingga sensasi aneh yang datang bersamanya. Tapi seiring tulisan-tulisan itu bertambah, tulisan tangannya berubah, lebih kasar, lebih besar, sampai pada satu malam, ia terbangun dan mendapati sebuah kalimat baru tertulis di halaman terakhir. "Aku tidak bisa pergi sebelum kau tahu siapa yang membunuhku." Irma tak pernah menulis kalimat itu, ia yakin. Saat membaca tulisan itu, tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat. Suhu tubuhnya naik, tapi tangannya dingin. Ia merasa seperti hendak pingsan, tapi tetap sadar. Dunia di sekitarnya seperti bergoyang, dan saat ia memandang cermin yang tergantung di ruang makan, ia melihat wajah Madi. Bukan bayangan, tapi wajah nyata yang menempel di cermin, memandangnya dengan mata merah dan tubuh seperti berembun. "Irma," ucap Madi dengan lirih. "Tubuhmu. Aku butuh tubuhmu." Irma mundur, tersengal, tapi tak bisa menahan air matanya. "Kenapa Mas Madi? Kenapa kamu gak bisa pergi?"
Wajah di cermin itu mendekat, seolah hendak menerobos keluar. Mereka membungkamku. Aku tak bisa bicara. Suara mereka lebih kuat dari tangisku. Tapi kamu bisa dengar aku, hanya kamu. Malam itu Irma kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai berjalan di dalam rumah seperti orang linglung, menatap benda-benda yang tak terlihat, berbicara sendiri bahkan ketika tetangga memanggil dari luar. Irma hanya berdiri di balik tirai, menatap dengan tatapan kosong. Keesokan paginya ia mendapati dirinya tertidur di lantai dapur. Satu tangan memegang pecahan cermin dan tangan satunya lagi menggenggam sepucuk kunci mobil yang sangat familiar. Kunci mobil Madi. Padahal polisi bilang mereka sudah mengembalikan semuanya. Irma mencoba menelpon Bribtu Wahyu, tapi sinyal hilang. Tiba-tiba saat ia ingin keluar rumah, kakinya berat melangkah. Tubuhnya terasa seolah ada dua jiwa yang saling berebut kendali. Irma, kita bisa cari kebenaran itu bersama. Suara Madi bergema di kepalanya, tapi kali ini lebih kuat, lebih dalam. Seolah suaranya menyatu dengan pikirannya sendiri. Irma mulai meragukan batas antara dirinya dan Madi. Apakah ini masih dirinya? Atau sudah menjadi jalan bagi arwah suaminya untuk berteriak dari alam yang tak bisa dijangkau manusia biasa? Saat malam kembali datang, suara itu datang lagi. Tidak hanya memanggil, ia memerintah. Pergi ke tempat Ryan tinggal sekarang. Cari handphoneku yang lama. Tanya ke Bunga, dia tahu sesuatu. Dan yang paling membuat Irma menggigil, aku sudah menunjukkan satu mimpi, masih ada dua lagi. Irma tahu ini belum selesai. Suaranya semakin kuat. Madi atau apapun yang memakai namanya perlahan mengambil alih. Namun anehnya Irma tak takut lagi. Ada bagian dalam dirinya yang justru ingin membiarkan suara itu memimpin. Irma terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi pelipis dan punggungnya. Tapi yang membuatnya panik bukan mimpi, melainkan kenyataan bahwa ia tidak tahu bagaimana bisa berada di ruang tengah. Duduk di atas tikar dengan sebatang dupa yang masih menyala di sampingnya. Matanya mencari ke sekeliling. Gelap. Hanya cahaya bulan dari sela jendela yang memberi sedikit penerangan. Lalu ia menyadari tangannya gemetar hebat. Tubuhnya terasa bukan miliknya lagi. Setiap gerakan seolah perlu izin dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang kini hidup di bawah kulit dan tulang-tulangnya. Irma, suara itu datang lagi. Tidak seperti bisikan diri, tapi gema yang menyatu dalam pikirannya. Kau harus dengar aku. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, bergema dari dalam, memantul seperti air di sumur tua. Madi, atau makhluk yang memakai suara Madi, ia tak tahu pasti. Malam-malam berikutnya menjadi ladang siksaan. Irma kerap bangun di tempat-tempat berbeda. Pernah ia mendapati dirinya duduk di pekarangan rumah Bu Rusmi, sambil memandangi bunga kenanga yang baru ditanam. Pernah juga ia terbangun di belakang rumah, di dekat sumur tua yang tak pernah lagi digunakan. Di tangannya ada tanah, kukunya dipenuhi lumpur, padahal ia tak pernah berniat ke sana. Tubuhnya perlahan kehilangan bobot, berat badannya turun drastis, nafsu makan lenyap, dan setiap kali ia berdiri di depan cermin, sorot matanya tampak asing. Terkadang, ia bisa melihat wajah Madi sekilas, berdiri di belakangnya, tersenyum, lalu lenyap. Irma merasa dirinya perlahan terhapus. Malam ke-40 setelah kematian Madi, ia tak kuat lagi. Saat duduk sendirian di ruang tamu, suara itu kembali datang, lebih keras, lebih menekan. Jika kau tidak bantu aku akan menempati tubuhmu sepenuhnya, Irma. Aku tidak bisa menunggu lagi. Irma menjerit dan menabrakkan dirinya ke dinding. Ia ingin menghentikan suara itu, tapi sakit di tubuh tak cukup untuk membuatnya diam. Tangannya mencakar dinding, mulutnya meracau dalam bahasa yang tak dikenalnya. Esok harinya dengan tubuh lemas dan wajah seperti tak tidur berhari-hari, Irma pergi ke rumah seorang dukun yang dikenal orang-orang tua di kampungnya, Ki Badran. Rumahnya terletak agak menjorok ke dalam, dikelilingi kebun pisang dan suara burung hantu. Ki Badran sudah tua, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam, seperti bisa membaca isi hati hanya dengan menatap. Irma duduk di tikar pandan, tangan di pangkuan, dan suara gemetar saat menjelaskan apa yang ia alami. Ki Badran hanya mengangguk pelan, lalu berkata lirih,
Yang menumpang di tubuhmu bukan arwah biasa. Ia menumpang dengan tujuan, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Irma menggigit bibir, menahan tangis. Tapi saya tidak kuat lagi, Ki. Saya tidak tahu ini masih saya atau bukan. Ki Badran menatap langit-langit, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia mengangguk. Kau sedang berada dalam perang jiwa, Nduk. Roh orang mati itu tak bisa lepas kalau belum tenang. Tapi bila terlalu lama tinggal, ia akan melebur, mengikis jiwamu pelan-pelan, hingga kau tak bisa membedakan dirimu dengan dirinya. Irma merinding mendengarnya. Bisakah saya lepas dari ini, Ki? Tanyanya lirih. Ki Badran tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam bunga melati, kemenyan, dan sebilah keris kecil dari dalam peti tua. Ia berkata, harus ada perjanjian. Kau harus menghadapi dia, berbicara padanya, bukan dalam mimpi, tapi langsung lewat perantara. Irma tahu resikonya besar, tapi ia juga tahu, jika ini terus berlanjut, ia akan benar-benar lenyap. Malam itu di pendopo rumah Ki Badran, upacara dilakukan. Lilin-lilin diletakkan membentuk lingkaran. Irma duduk di tengahnya, memakai kain putih, dan matanya ditutup dengan sehelai selendang berwarna hitam. Ki Badran membacakan mantra dengan suara serak, kemenyan dibakar, angin mendadak menjadi dingin. Irma merasa tubuhnya mulai gemetar sendiri, tangan dan kaki seperti ditarik dari dalam, dan di tengah keheningan itu, suara Madi kembali. Irma. Suara itu bukan dari luar, tapi langsung dari dalam tengkoraknya, dan kali ini wajah Madi muncul di hadapannya. Tidak samar, tidak kabur, tapi nyata. Mereka berhadapan. Wajah Madi tampak lelah, mata merah, tapi bukan marah. Ia seperti seseorang yang terkurung terlalu lama. Kau harus bantu aku dulu, Irma, katanya. Aku tidak bisa pergi. Mereka pikir aku akan diam. Irma berusaha bicara, tapi suara itu seperti menyekap tenggorokannya. Aku dibunuh. Aku harus menunjukkan siapa pelakunya. Dan aku butuh tubuhmu, suaramu, jiwamu. Irma menangis. Tapi kamu menggerogoti aku, Mas. Aku tidak bisa bedain lagi mana kamu, mana aku. Madi terdiam. Ia menunduk, lalu berkata dengan lirih, aku akan mundur kalau kamu janji menyelesaikannya. Lalu satu persatu suara mulai menghilang. Angin tenang kembali. Api lilin tak lagi bergetar. Dan tubuh Irma kembali miliknya sepenuhnya. Untuk sekarang, tapi ia tahu perjanjian telah dibuat, dan kini giliran Irma yang harus menepatinya. Malam itu, angin di tikungan Karangjati berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit kelam, tak berbintang, dan pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu kematian Madi berdiri membisu. Di bawahnya, Irma duduk bersila dalam lingkaran dupa dan bunga staman. Dengan wajah pucat tapi tekad bulat. Ki Badran berdiri di belakangnya, tangan terangkat, mulutnya terus melafalkan doa dan mantra pemanggil roh. Dupa mengepul dan aroma kenanga mulai memenuhi udara, seolah membuka celah antara dunia yang hidup dan yang telah tiada. Lalu, pelan-pelan hawa di sekitarnya berubah, dingin, sejuk yang mencubit kulit. Api lilin mulai bergetar. Dan dari kabut samar, sesosok bayangan perlahan menampakkan diri, Madi. Wajahnya lebih tenang malam ini, tak ada amarah, hanya sorot mata penuh luka dan rindu yang tak tersampaikan. Irma menahan air mata. Ia ingin memeluknya, ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah suara bergetar. Madi, aku di sini, Mas. Madi tak menjawab. Ia hanya menatap, lama, dalam, lalu perlahan mendekat. Aku tahu kamu belum tenang, Mas. Lanjut Irma. Aku akan bantu, Mas. Aku akan cari siapa yang melakukan ini. Aku bersumpah, Mas. Namun sebelum Irma sempat menyelesaikan kalimatnya, raut wajah Madi berubah. Mata yang semula lembut kini meruncing tajam. Bibirnya bergetar penuh duka dan kemarahan. Sudah ku bilang, Irma, aku tidak mati karena kecelakaan. Aku dibunuh. Irma membeku. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar tuduhan, ini pengakuan.
Kebenaran yang selama ini berusaha disampaikan lewat mimpi dan suara-suara aneh itu akhirnya muncul secara utuh, tanpa perantara. Mereka pikir aku tak tahu. Ryan, iya dia yang mengemudi malam itu. Aku cuma minta diantar pulang, tapi dia malah arahkan mobil ke pohon itu dan kabur. Irma menangis dalam diam, nafasnya tercekat. Mereka pilih dia karena aku terlalu bersih, terlalu jujur. Suara Madi semakin perlahan. Aku harus pergi tapi aku tak bisa kalau belum ada keadilan. Ki Badran menghentikan mantranya sejenak. Kau dengar sendiri, Nduk. Ia cuma butuh kebenaran terungkap. Itu syarat agar jiwanya bisa kembali pulang. Dan Irma pun menepati janjinya. Beberapa minggu setelah ritual itu, Irma menghubungi kembali Bribtu Wahyu, membawa semua catatan dan bukti-bukti kecil yang sebelumnya ia kumpulkan. Ia juga memberanikan diri menemui keluarga Madi dan menceritakan semuanya, termasuk mimpi dan pengakuan Madi dalam ritual itu. Awalnya semua orang meragukan, tapi satu persatu fakta mulai muncul ke permukaan. Rekaman CCTV dari jalan dekat lokasi menunjukkan 2 bayangan yang keluar dari mobil sebelum mobil itu menabrak. 1 berlari menjauh dan berdasarkan tinggi serta postur sangat mirip dengan Ryan. Pihak kepolisian pun mulai menyelidiki ulang. Setelah didesak, Ryan akhirnya dipanggil dan diinterogasi. Di bawah tekanan dan bukti yang terkumpul, ia tak bisa menyangka lagi. Ia mengaku bahwa ia menabrakkan mobil itu karena tahu hanya satu posisi manajer yang akan dipilih. Dan Madi dengan kinerja serta kedisiplinannya adalah kandidat utama. Aku cuma mau kesempatan, katanya dingin saat ditahan, tapi dia terlalu sempurna. Berita itu menjadi gempar. Irma hanya terdiam menatap layar televisi saat pengakuan Ryan ditayangkan secara singkat. Hatinya perih tapi juga lega. Malamnya Irma kembali ke Tikungan Karangjati seorang diri. Ia menyalakan dupa kecil, menabur bunga, dan menunduk dalam diam. Tak ada suara, tak ada bayangan, hanya angin yang sejuk, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia tahu, jiwa Madi akhirnya tenang, dan Irma pun memejamkan mata. Ada luka yang tak akan sembuh, tapi cinta yang sejati ternyata bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang keberanian melepaskan demi keadilan yang seharusnya. Kini, ia tak lagi mendengar suara-suara, tak lagi terbangun dengan penuh dingin, hanya kenangan yang perlahan menjadi doa. Tamat. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.